Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati rombongan majelis taklim Bina, yaitu jamaah majelis taklim Bina Istiqmal Bina Mahama dari Kabupaten 50 Kota, yang sama-sama kita hormati wali nagari Mae, perwakilan bapak-bapak wali jurang sekalian Mae, pimpinan musala, masjid, jemaah selawat dan yasin. Kemudian yang sama kita hormati pengurus masjid sekalian Mae, dan yang sama-sama kita hormati kaum muslimin dan kaum muslimat yang telah hadir di masjid pada malam ini. Pertama sekali, ucapan puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan segala limpahan rahmat nikmat beliau pada malam ini, alhamdulillah kita dapat sama-sama hadir, yaitu untuk melaksanakan suatu acara, yaitunya sesuai dengan perbincangan kami dengan pimpinan jamaah. Acara kita pada malam hari ini, acara intinya yaitu dua. Yang pertama, pelantikan atau peresmian pengurus Majelis Taklim Kenegarawan Mae. Kemudian yang kedua, ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ustaz dan Buya dari Majelis Taklim. Kemudian untuk melengkapi rasa syukur kita pada malam ini, marilah kita mohonkan shalawat dan salam kepada Allah Subhanahu wa taala, kiranya disampaikan kepada ibu kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu dan bapak hadirin yang kami hormati, untuk tempatkan waktu, terlebih dahulu kami atas nama pemandu acara pada malam ini akan kami sampaikan, yaitu tertib acara kita pada malam ini. Yang pertama, yaitu sebagai protokol yang sedang berlangsung. Yang kedua, Gema Waliulahi yang akan disampaikan nanti atau dibacakan nanti oleh Bapak Sapri, anggota dari jamaah. Yang ketiga, kata sambutan dari pengurus Masjid Al-Mutasrona, yaitu dalam yang disampaikan oleh Jayusman. Berikut kata sambutan dari Ketua Majelis Taklim Istiqmal Bina Marhamah. Berikut pengajian oleh Buya Akmal Hadis. Berikut peresmian cabang Majelis Taklim Istiqmal Bina Marhamah Kenegarawan Mae, Kecamatan Bukit Barisan. Berikut tanya jawab 8 doa 9 penutup. Itulah kira-kira agenda acara kita pada malam ini. Dan pada kita sama menandakan tangan dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa acara yang kita rencanakan pada malam ini dari awal dan sampai akhir berjalan di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita masuk acara kedua, yaitu Gema Waliulahi yang akan disampaikan oleh Bapak Sapri.
Pengurus Masjid Gasrona sangat bersyukur sekali atas kami kedatangan tamu dari Payakumbuh. Cuma saja maklumlah Mahat ini mempunyai jalan berliku dan berkelok. Jadi ada mula dan ada mendakinya. Kami daripada keluarga Mahat mengucapkan ribuan terima kasih atas kedatangan sanak saudara kami di Kenegarian Maik, khususnya di Kenegarian Barat. Dan kemudian daripada itu jamaah Yasin dan selawat di Jorona memberikan yaitunya berupa minuman atau lain sebagainya itu. Seandainya tadi kami datangi wali negari, beliau sangat berbesar hati sekali karena sudah akan berdirinya yaitunya Majelis Taklim cabang Payakumbuh di Kenegarian Mahat ini. Maka dengan ini hendaknya dia mengharapkan semoga agama, aturan-aturan yang telah diberikan Allah dan Muhammad semoga berjalan lancar hendaknya demi untuk kesempurnaan kehidupan kita di akhirat nanti. Itu sebagai harapan daripada wali negari. Dan kemudian beliau berpesan juga semoga hendaknya seluruh majelis taklim yang sudah kita dirikan yang berlalu untuk kedepannya kita jangan sampai matikan. Jadi sehingga dapat hendaknya kita berdoa kepada Allah dengan kita mengadakan jamaah yang demikian. Insya Allah nanti semua apa yang terjadi seperti desa-desa atau negara-negara lain jangan sampai pula hendaknya terjadi di negara mati. Jadi untuk itu kita tolak dengan membacakan jamaah Yasin dan selawat. Jadi itu gunanya oleh kita karena kita sudah lihat baik di dalam TV maupun di dalam siaran bermacam-macam yaitunya kesulitan-kesulitan, ujian-ujian yang telah diberikan oleh Allah kepada kita bersama. Semoga kita hendaknya di dalam menghidupkan minta tolong kepada Allah agar terhindar hendaknya hal yang demikian itu. Amin ya rabbal alamin. Kemudian daripada itu kepada kita bersama-sama, barangkali saya sebagai
orang tua, dan barangkali kata sambutan yang kedua kalinya baik dari wali negari maupun dari pengurus hanya dapat demikian yang saya sampaikan. Terasa kasar dan jenggal, kami banyak mengaturkan diri. Terima kasih. Maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku itu baru cetakan pertama, direncanakan akan dicetak untuk kedua karena ada beberapa hal kemarin itu yang lalu ada terkendala karena bertepatan dengan kaderisasi mubalik di Kantuawa. Itu beberapa lebih kurang hampir puluhan yang dilatih di situ mubalik, pengajian nama saraf dan lain-lainnya. Jadi karena kesibukan itu maka banyak hal-hal yang lain tertinggal. Dan untuk buku kedua Buya pun adalah menulis yaitu manajemen Al-Quran. Nah itu kira-kira sekelumit tentang majlis taklim. Bahkan emang kok berkembang pengajian itu. Nah itu pribadi ya Bu, sebagai yang di dalam ikut serta dalam itu. Karena berkembang pengajian itu batu-batu kesadaran diri kita tuh yang diperbaiki dari ayat-ayat Al-Quran itu sendiri. Mau contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau bahasa awalnya bukan arti, bukan terjemahan, tapi bahasa awal. Kalau bahasa Arabnya, bahasa Al-Qurannya Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa awalnya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kan ya betul Ibu? Itu ada perintah itu bahasa awal itu. Arti ke bahasa awal. Kalau di zaman Rasulullah dulu dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang, kata Rasulullah kok ini pada zaman itu orang Indonesia tidak obey Rasulullah. Tak tahu orang ini. Kan ya betul? Tantu Rasulullah. Cuma awak yang tahu. Jadi dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian supaya timbul suatu pemahaman yang benar dengan nama Allah. Nah, dengan itu menghubungkan antara nama Allah jo pemilik nama. Di titik ba itu terkandung makna sababiyah dan mahiyah. Apabila Bismillah dibaca, segala sesuatu diserotoi oleh Allah, disobakkan oleh Allah. Jadi kalau Bismillah dibaca itu anak tak paham bahwa itu ponde Tuhan ikut mah apa aja tersobak oleh Allah mah, maka itu kita tidak bisa macam-macam lah. Itu kalau kaji tadi itu pengajian dan uraian daripada makna-makna yang ada dalam Al-Quran itu berikan kesadaran kepada hati nurani yang sebenarnya. Akhirnya kita lah terbiasa, lah terlatih. Terasa doa bersawak nak lape dari tilikan Allah. Bila terasa nak lape dari tilikan Allah itu, abuai macam-macam tak mungkin lagi. Aku nampak ande, kau baru lintak, aku godok kadang-kadang orang lapau nak do. Makan godok celu, makan 3 kecil 2, tak mungkin lagi. Awak tahu masuk Allah sedang disumpahkan ya Allah, diseratoi ya Allah. Pertanyaan terhadap kehidupan di masa kini atau di akhir zaman. Karena kehidupan di akhir zaman, maaf, kadang-kadang sulit dibedakan antara yang beradab dengan yang biadab. Mengapa sulit? Karena tidak ada satu petunjuk yang memberitahukan mana yang beradab itu dan mana yang biadab itu. Maka untuk itulah timbul gagasan untuk betul-betul berupaya semaksimal mungkin kembali kepada pemberitahuan dan peringatan-peringatan Allah
Itunya wahyu Allah. Yang kita tahu bahwa wahyu Allah Subhanahu wa taala ini adalah kabar bertakut dan kabar gembira. Saya terlanjur tadi mengatakan bahwa sulit membedakan antara yang beradab dengan yang biadab. Yang beradab adalah orang-orang yang memang betul-betul dapat tersentuh oleh kabar bertakut dan kabar gembira tersebut. Apabila Allah menyatakan sesuatu azab umpamanya, benar-benar tersentuh hatinya menjadi takut dan waspada. Itu orang beradab. Apabila disebut oleh Allah melalui wahyunya kabar gembira, hatinya akan tersentuh. Hatinya akan termotivasi untuk lebih berupaya memperbaiki diri. Itu orang beradab. Nah, dan kemudian itu yang kadang-kadangnya sudah luntur dalam kehidupan kita kini. Seolah-olahnya manusia tidak lagi dapat disentuh oleh berbagai macam berita wahyu itu. Dalam Al-Quran secara tegas Allah menyatakan innamal mu'minuna allazina iza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Dimulai oleh Allah dengan kata innama. Innama dalam bahasa Arab itu disebut dengan kalimat pembatas. Hanya. Jadi kalau ada satu ukuran hanya, nah, sehingga ini atau hanya ini yang meja. Lain daripada itu tidak meja. Jadi hanya orang yang beriman itu apabila disebut Allah, gemetar hati mereka, tertarik hati mereka. Kalau diberikan kabar bertakut, mereka akan merasa senang, gembira, termotivasi. Kalau sampai kepada mereka berita-berita bertakut, nah mereka akan menjadi ngeri, menjadi takut. Nah, dan itu kadang-kadangnya dalam kehidupan kita kini yang sudah jarang dirasakan atau terbukti. Aku baru sekali ikut kemari, tentu tidak tahu apa situasi siko. Tapi kalau di Seten, memang sulit, rasa getaran itu sulit. Kadang-kadang pengurus sudah berpikir mencari tukang azan yang betul-betul suaranya tuh sama aja telempong. Akhirnya datang. Kesudah-sudahannya lain tertarik, tetapi hanya karena suara telempong. Itu bukan getaran. Itu yang terjadi di PSN. Apalagi kalau dihimbau berkumpul-kumpul dalam mentolaah diri, mentolaah kebenaran, itu tidak diacukan. Sehingga sulit manusia itu untuk dibawa kepada suatu yang bisa untuk membentuk pribadi. Itunya wahyu Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti tidak mau mengikuti agama lain, tetapi tidak tertarik kepada agama. Dengan kata lain hanya mementingkan satu pihak dari agama, itunya masalah-masalah lahiriah semata-mata. Pada gilirannya manusia terjebak kepada ukuran-ukuran penampilan semata. Tidak ada lebih daripada itu. Ujung-ujungnya kegiatan-kegiatan kebenaran itu hanya bersifat komersial untuk mencari keuntungan-keuntungan tertentu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, itulah tugas daripada Majelis Taklim Istiqmal Bina Marhamah. Nah, dengan yang tadi, karena tidak terpancing, tidak tergetar hati, nah sehingga mereka membabi buta, manusia membabi buta untuk membuat berbagai macam kelompok. Hadis mengatakan bahwa nanti di akhir zaman akan ada 73 kelompok firqah istilahnya di dalam hadis. Nah, lalu mereka artikan firqah itu dengan kelompok. Kelompok Yasin, kelompok salawat, kelompok majelis ini, majelis itu, majelis taklim ini, majelis taklim itu.
itu pengertiannya. Sebenarnya tidak. Yang dikatakan Nabi adalah firqah. Firqah itu adalah berpecah belahnya mereka itu memahami sesuatu persoalan, terutama sekali persoalan-persoalan agama. Macam-macam mereka itu untuk memahami. Itu yang firqah, bukan kelompok. Jadi tidak ada salahnya kalau dibuat kelompok ini, kelompok itu, asal pemahaman tentang kebenaran tadi itu tidak bercabang-cabang, tidak berbeda-beda. Aku ingin contohkan seperti zalikal kitab, demikian kita. Itu kadang-kadangnya ada orang memahami bahwa zal itu huruf syarfin, huruf syarat. Lam itu huruf libu'ud, menunjuk kepada jauh. Kaf itu menunjuk kepada huruf hitam. Sehingga mereka pahami bahwa zalika itu yang ditunjukkannya bukan Al-Quran ini, tetapi Al-Quran yang ada di Lauh Mahfuz. Sehingga mereka itu berfatwa mengatakan bahwa Quran ini tidak ada arti sama sekali. Macam-macam bapak-bapak ibu yang berbahagia, firqah yang terjadi. Jadi maka untuk itu kita harus tahu, tidak ada masalah terjadi kelompok dalam suatu negeri, ratusan kelompok, tidak masalah. Yang tidak dibolehkan oleh Nabi, yang dicaci oleh Nabi itu adalah terjadinya berbagai macam pemahaman tentang sumber-sumber kebenaran. Bahkan Ambo itu pernah menghadiri suatu jamaah yang mengatakan bahwa kita harus suci karena kita menghadap kepada orang yang suci, yaitu Allah. Lalu mereka bahas bahwa kesucian kita tidak mungkin terjamin kalau kita masih memakai sesuatu di dalam menghadap Tuhan. Siapa yang bisa menjamin pakaian yang dibawa untuk sholat sedangkan kita berhadapan dengan yang maha suci? Akhirnya mereka terjebak kepada melaksanakan sholat itu harus tidak punya pakaian sehelai benang pun. Atau ajaran yang semacam itu pemahaman. Jadi tolong garis bawahi bahwa di dalam kehidupan kita di akhir zaman pun ini memang firqah sudah terjadi. Tapi jangan diartikan kelompok. Kita boleh membuat kelompok ini, kelompok itu, ratusan, puluhan kelompok, itu baik. Tetapi firqah yang dimaksud oleh Nabi di situ adalah perlainannya untuk menanggapi atau memahami suatu persoalan inti, seperti zalikal kitab tadi. Padahal kalau kita ingin membetuli, memang zal itu huruf syarat, lam itu adalah libu'ud, kaf itu adalah huruf hitam. Yang ditunjukkan oleh zalika itu adalah ini dan itu. Maksudnya Al-Quran ini dan yang ada di Lauh Mahfuz. Nah, lalu bagaimana kedudukan Al-Quran ini sama persis dengan yang ada di Lauh Mahfuz? Hukumnya pun sama. Kalau kita durhakai buku ini, berarti kita mendurhakai yang di Lauh Mahfuz. Maka dalam majelis ta'lim itu diistilahkan bahwa Al-Quran yang di hadapan kita kini itu adalah syariatnya, dapat dilihat, disaksikan dengan mata kepala. Sedangkan yang di Lauh Mahfuz itu adalah itu intisarinya, hakikatnya. Dan juga kalau kita berbicara tentang Lauh Mahfuz, itu tidak usah kita mengenerawan kemana-mana, tetapi Lauh Mahfuz itu adalah intisari makna yang terkandung di dalam ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang disampaikan ketua tadi, Bismillahirrahmanirrahim. Itu adalah kitab. Kitab ini tulisannya nyata di dalam Al-Quran tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lalu kalau kita alih bahasakan adalah dengan nama Allah yang pengasih lagi penyayang. Apakah kita cukup sampai di situ? Tidak boleh. Apa sebab? Karena Bismillahirrahmanirrahim sama saja dengan nama Allah yang maha pengasih lagi penyayang. Bedanya hanya satu bahasa Arab, yang satu bahasa Indonesia. Tapi kalau kita ingin menyentuh makna yang terkandung di dalamnya, rupanya Bismillahirrahmanirrahim itu punya pengajian dan yang perlu didalami. Huruf ba yang di awal itu saja itu mengandung dua makna. Satu makna menunjuk kepada sababiyah. Artinya apapun yang ada di permukaan bumi tidak ada gerak dan tidak ada diam kecuali tersebab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan kemudian mengandung bahasa itu ma'iyah. Artinya tidak ada satu makhluk pun di bumi dan di langit yang tidak disertai oleh pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang lama itu menyebutnya dengan muraqabah. Jadi dulu itu dapatnya kebenarannya apabila kita mampu untuk merasakan bahwa kita tidak pernah lepas dari pengawasan Allah. Itu yang diminta oleh Bismillah tadi. Kita tahu dan menyadari bahwa tidak ada satupun kegiatan kita yang tidak tersebar daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diminta oleh Bismillah. Kalau itu sudah dapat kita sadari, tidak ada sejengkal tanah pun untuk berbuat salah oleh orang yang semacam itu. Kecuali tersalah, tidak sengaja. Kalau itu sudah disadari oleh manusia, tidak ada satu detik pun waktu itu bagi manusia untuk berkemauan dan berkeinginan kepada yang bukan-bukan. Jadi antara Bismillahirrahmanirrahim dengan makna yang terkandung di dalamnya itu perlu pembahasan, perlu pembuktian, perlu logika. Contoh, tidak mungkin sesuatu itu akan bergerak kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Contoh, saya berbicara di hadapan kita saduanya kini. Tidak mungkin aku akan duduk di kursi ini kalau tidak dikarenakan kodrat. Tidak mungkin kodrat akan membuat aku kini berbicara di hadapan bapak dan ibu kecuali karena adanya kehendak. Tidak mungkin saya berkehendak kecuali karena adanya ilmu. Tidak mungkin adanya ilmu itu kecuali karena adanya hayat. Dan mustahil hayat itu akan ada kecuali karena adanya yang menghidupkan. Tidak mungkin ada yang menghidupkan itu kecuali karena adanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau aku berbicara di hadapan bapak dan ibu lupa kepada hal itu, berarti Bismillah tidak jalan. Berarti aku mengatakan bahwa yang berbicara aku sendiri, tidak ada dalam pengawasan Allah, tidak tersebar dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti ilmu yang aku berikan itu ilmu aku, itu kesalahan besar. Jadi maka bapak-bapak ibu yang berbahagia, sangat ditekankan bahwa kita adalah harus memiliki syariat. Kalau kitab secara keseluruhannya kita harus mempunyai itu. Dan kemudian yang tujuan kita harus kita miliki hakikatnya, makna yang terkandung di dalamnya, seperti titik ba tadi. Dan kita tahu bahwa Al-Quran itu bukan hanya satu ba, tapi dari Bismillahirrahmanirrahim sampai nanti kepada Qul a'udzu birabbin nas. Maka alhamdulillah semenjak tahun 73 yang telah terkoordinir semenjak tahun 96, aku sudah berusaha untuk menampilkan sesuai dengan kemampuan yang ada, yaitunya membincangkan dan membicarakan dari Bismillahirrahmanirrahim itu. Alhamdulillah sampai hari ini semenjak tahun 73 baru hanya satu kali bisa tamat sampai Qul a'udzu birabbin nas. Itu pun hanya secara sepintas. Nah, dan kita tentu semakin yakin bahwa Al-Quranul Karim itu tidak akan mungkin ditimbul, tidak akan bisa habis-habisnya, asal dibicarakan tidak akan pernah habis. Jadi bapak-bapak ibu-ibu yang berbahagia, kembali kepada persoalan pokok bahwa majelis taklim Istiqmal Bina Marhamah, jangan bapak ibu mengira ada berkaitan dengan hal-hal yang lain seperti misalnya politik praktis, tidak ada sama sekali. Tidak di dalam bendera ini, bendera itu tidak ada. Tapi jangan lupa bahwa majelis taklim Istiqmal memang berpolitik, yang tidak politik praktis. Apa bedanya politik praktis? Politik praktis adalah politik yang untuk mencari hal-hal yang menyangkut dengan formalitas tadi. Tapi kalau majelis taklim bukan itu politiknya. Majelis taklim tidak menginginkan popularitas. Alhamdulillah sampai kini memang belum populer. Walaupun pengikut-pengikut dan jamaahnya itu memang sudah bisa mempertaruhkan segalanya. Laki-laki dan perempuan tidak tahu letih, tidak tahu payah untuk mengikuti pengajian-pengajiannya. Namun punya politik. Aku ingin contohkan politik majelis taklim.
buku Nanamu tulis berjudul Gerbang Petunjuk Ilahi. Itu di bagian dalamnya, di bagian sisi di luarnya itu ditulis bunyinya berlaku dalam lingkungan sendiri. Itu politik, Bapak Ibu. Apa sebab mau katakan itu politik? Karena di dunia kau perlu izin ini, perlu izin itu untuk mengeluarkan suatu pendapat, perlu sensor dan lain sebagainya. Mungkin makan waktu tahunan. Sedangkan kita sudah butuh tentang ajaran-ajaran kebenaran, maka mau tulislah situ berlaku untuk lingkungan sendiri. Kebetulan kamu mengaji di Batam, diprotes oleh seseorang. Buku yang dia tulis berjudul Gerbang Petunjuk Ilahi, di bawahnya dituliskan berlaku dalam lingkungan sendiri. Mengapa sampai ke Batam ini? Jawabannya tunggal saja. Agama apa? Menjawab agama Islam. Berarti lingkungan Anda. Itu politik ke Bapak Ibu yang pertama. Jadi begitulah majelis taklim Istiqmal Bina Marhamah. Jangan curiga, jangan khawatir. Nah, maka pengajian yang dikembangkan dalam majelis taklim itu ada yang diistilahkan batang. Batang pengajian itu ibaratnya seperti fatron, ya. Apa istilahnya itu? Cetak, seperti cetak kue walu. Harus seperti itu. Kalau tidak berhasil, bukan dipaksakan. Nah, dalam cetakan pertama itu disebut kalau memang ingin mendapatkan kesadaran tentang makna-makna yang terkandung di dalam ayat-ayat Allah. Contoh tadi seperti Bismillah, betul-betul kita menyadari dan merasakan beserta Allah dan dengan Allah, itu harus dipenuhi beberapa ketentuan. Satu, harus dipenuhi kategori toharoh. Toharoh itu bahasa kitanya suci. Karena Allah menyatakan di dalam surat Al-Waqi'ah, kalau tidak salah 79, bunyinya la yamassuhu illa mutahharun. Tidak dapat menyentuh, itu artinya tidak bisa menyentuh atau tidak akan pernah bersentuhan dengan Al-Quran itu. Bukan lahirnya kok tadi. Artinya tidak akan bisa dipahami makna yang terkandung di dalam Al-Quran itu oleh hati-hati atau oleh manusia yang tidak suci. Itu artinya la yamassuhu illa mutahharun. Namun kadang-kadang juga orang mengatakan la yamassuhu illa mutahharun, tidak boleh memegang Quran ini kecuali orang yang suci. Orang tak berwudu tak boleh memegang Quran. Kamu bukan tidak sependapat, bukan menyalahkan. Baik kalau kita berwudu memegang Quran. Tapi tujuan makna yang terkandung di dalamnya, Quran tidak akan bisa masuk ke dalam lubuk hati seseorang yang tidak suci. Nah, maka dasar pertama dalam majelis taklim itu adalah suci. Nah, lalu pertanyaannya suci itu apa? Suci berbeda dengan bersih. Banyak orang yang bersih tetapi belum tentu suci. Maka undang-undang daripada suci itu adalah sesuatu yang terhindar daripada halangan syarat. Itu suci. Walaupun kotor tetapi terhindar dari larangan syarat, itu suci. Bapak ibu pulang ke sawah atau ke ladang, tangan berlubang tanah, kaki berlubang tanah, tapi kebetulan tanah itu bukan tanah najis. Bapak ibu pada waktu itu tidak berhak disebut dengan orang bersih, kotor karena berlubang tanah. Tapi apakah suci? Itu mungkin saja. Jadi berbeda amat antara suci dengan bersih. Maka dalam kehidupan kita hari ini yang dipentingkan adalah bersih, tetapi kesucian itu jarang-jarang dibicarakan. Katanya karena pengajian itu sangat tidak menyentuh, tidak menyentuh alasannya. Nah, maka untuk itulah objek daripada kesucian itu harus jelas. Objek pertama dari kesucian artinya yang perlu kita sucikan kalau memang kita menginginkan yang tadi bersentuhan dengan makna, yaitunya kesucian badan. Bicara tentang kesucian badan itu ada dua hal yang perlu disucikan. Namun tidak akan bahas itu. Pertama adalah yang menyangkut dengan najis. Yang kedua menyangkut dengan hadas. Yang najis itu masih terbagi, yang hadas itu masih terbagi. Dan kemudian untuk pensucikan itu adalah dengan air, alatnya air.
Air itu pun masih dipakajikan, bukan sembarang air. Kita tahu di dalam Islam ada air mutanajis, ada air mustakmal dan lain sebagainya. Itu tidak dibenarkan untuk mensucikan badan kita. Apakah itu najis atau hadas? Bapak Ibu, kita tak tahu tentang itu. Nah, kalaupun kita sudah berhasil untuk melakukan itu, apakah sudah mampu menyentuh yang tadi? Masih belum. Ada yang lain yang perlu kita sucikan, yaitunya otak dan pemikiran. Jadi otak pemikiran ada dua yang najis. Jangan lupa, undang-undang najis tadi sesuatu yang berlawanan dengan syarat. Banyak sekali otak-otak yang berpikir tidak benar, otak-otak yang berkenalan kepada yang tidak baik. Itu adalah otak najis. Beda senang mana? Kadang-kadang itu kalau ada hal-hal yang menyangkut dengan kebaikan, kebenaran seperti mirip pengajian seperti dan kini, awak tak ingin tahu, biasa-biasa saja deh awak. Tapi kalau ada orang yang putus cinta, itu awak ingin tahu. Kalau ada orang pacaran kedua-dua, itu sakit hati kalau tak tahu. Itu otak najis, perlu disucikan. Nah, maka untuk mensucikan itu tidak bisa lain dengan air. Apa alat untuk mensucikan itu? Yaitu ilmu dan hikmah. Apa itu ilmu dan hikmah? Setinggi langit ilmu itu tidak akan suci tanpa adanya hikmah. Beda antara ilmu dengan hikmah. Kalau ilmu adalah tahu tentang sesuatu, itu ilmu. Kalau hikmah, kita mengerti persoalan pokok tentang sesuatu itu. Kalau kita tahu Honda, itu namanya ilmu. Kalau kita tahu helikopter, itu namanya ilmu. Kalau kita tahu kapal terbang, itu namanya ilmu. Kamu pun sudah bertambah ilmu. Kamu lah tahu ini bukit Poso. Itu ilmu. Tapi pertanyaan, apakah saya mengerti tentang bukit Poso? Kalau mengerti, aku bahas sistem caranya bukit itu. Bahas helikopter itu yang sebenarnya, kapal terbang itu yang sebenarnya, itu perlu penyelidikan. Maka semakin kita selidiki apa yang kita tahu, akan semakin dapat suatu keputusan yang konkret. Itulah hikmah. Nah, maka untuk mensucikan otak adalah ilmu ditambah dengan hikmah. Maka majelis taklim tidak membebankan kepada jamaahnya untuk berupaya semaksimal mungkin untuk mensucikan badan dan maksimal untuk mensucikan otak dan pemikiran dengan kata lain mencari ilmu dan hikmah. Itu sebabnya bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, kalau kita bandingkan orang dahulu dengan kita kini, orang dahulu ilmunya tidak banyak, tetapi punya hikmah. Yang terjadi pada orang dahulu terjadi kekeramatan, kelebihan diberikan Allah. Arti keramat itu adalah sesuatu yang tidak mampu orang lain, tetapi mereka mampu. Itu adalah hikmah, keramat. Lain halnya orang lain tidak mampu, mereka mampu, tetapi berdasarkan pemahaman-pemahaman yang bersifat zon, itu bukan keramat. Lain seperti begini, ilmu setinggi langit diakui oleh manusia, diabadikan dalam suatu catatan buku yang disebut dengan ijazah, diumumkan dan dipopulerkan, dituliskan di belakang dan di muka nama. Tapi apa yang terjadi? Bukan kekeramatan, tapi lawan daripada kekeramatan. Kita sekarang seolah-olah berada di dalam bencana laknat Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak orang yang tahu, orang yang pandai, semakin umat berpecah belah. Kita kini tahu bahwa kita bukan kekurangan ulama, bukan kekurangan orang yang pandai. Tiap tahun itu keluar dari perguruan tinggi orang-orang yang terakui, tapi yang terjadi tetap seperti yang tadi, tidak menjurus kepada makna yang terkandung di dalam Islam. Perpecahan di mana-mana kita lihat. Kadang-kadang antara buya dengan buya sampai tak tabuni. Ini akibat daripada kekotoran otak karena tidak
Jadi di saran kamu itu membacakannya. Sekaligus nanti bagi beliau-beliau yang didudukan dalam mengurus mungkin kajian, jadwalnya, perlengkapannya, sesuatu itu nanti bagi bapak-bapak dari bapak-bapak dari bapak yang tertulis atau terangkum dalam keputusan itu, berdiri ya di samping itu. Itu ya. Nah, Eko kamu bacakan susunan kepengurusan cabang Majelis Ta'lim Istiqmal Bina Marhamah Kenagarian Mae Kecamatan Bukit Barisan. Penasehat boleh aja ditambah penasehat itu pelindung. Penasehat wali nagari itu berangkat nagari wali jorong nagari Mahe. Nah, itu sebagai yang menasihati. Kalau salah itu melangkah. Ini kan banyak itu. Gaji sosek, gajinya gaji itu murah aja. Nah itu ada terangga itu beliau nangga iyo sosek indah itu kan gitu. Beliau lah orang-orang yang akan memberikan hal-hal nanti menjadi kebaikan dalam kepengurusan itu. Ketua satunya Haji Darulis, ketua satu. Ketua dua Haji Radiusman. Sekretaris satu Adrimas. Sekretaris dua Tasriman. Bendahara Haji Ramayus. Keuangan Haji Damanhuri. Itu struktur daripada kepengurusan Majelis Ta'lim Istiqmal cabang Mahe. 100 seksinya bagian dakwah 1 Mas Rigol, 2 Zulkifli, 3 Dambris. Nah, seksi Tompe mungkin awak ngaji di Rona, besok di Bungo Tanjung, besok lain di Musajid Ten. Nah itu yang mengurus itu sampai dan perlengkapan 1 Zul Amri, nangka 2 Yasir, nangka 3 Asmi. Nah itulah desana-desana orang tua awak yang didahulukan selangkah di dalam mengurus pengajian kita besok. Ibu-ibu ambo dari kelompok Yasin, kelompok Selawat itu kami ke mengaji dulu tanggal sekian. Nah kami itu yo perlu payahon kami mencari guru. Mereka ngaji cuma Majelis Ta'lim. Nah kami itu kaji kalau itulah susunan kepengurusan Majelis Ta'lim Istiqmal cabang negara itu. Kau dapat lah saudara risiko yang buat percaya. Ya. Jadi adik kamu pagi yang pertama sekali. Boleh tapi kan kami sambung. Iya. Supaya ada ketua awak kan. Jadi yang pertama sekali berdiri Haji Darulis, dan ketua dua Haji Radiusman, sekretaris Adrimas, sekretaris dua Tasliman, bendahara Haji Ramayus, keuangan Haji Damanhuri, seksi dakwah 1 Mas Rigol, Tua, Zulkifli, jangan lah. Seksi dakwah Mas Rigol, pertama sekali lu ketua Haji Darulis, dan kedua ketua dua Haji Radiusman. Kemudian sekretaris itu Adrimas.
Kalau gimana ketua nanya pulang malam ke bawah itu. Iya ji. Sekretaris duo Tasliman. Nah, tadi ya. Bendahara Haji Ramayus. Keuangan Haji Damanpuri. Keuangan. Jadi seksi dakwah lain. Seksi dakwah satu Mas Rigol. Urusan lagi tu kok, sampai beliau kelintau kan. Anak kedua Zulkifli, Zul. Anak ketiga Dambris. Nadir bilang. Atu sisi topek nama cerita tadi. Mengatur pengajian kita untuk nyedot topek. Satu Zul Abri. John. Yang kedua Jasir. Yang ketiga Masni. Asmi. Itulah bapak-bapak yang sebagai pengurus kita di negeri Ketumai. Dan CD-nya bisa atau keluar pengajian tadi ke acara CD-nya di Majelis Taklim lah bisa direkam. Jadi kalau ibu-ibu bapak mau bisa yang berkenan dikirim kemari, masukkan ke CD, putar keluar di TV. Itulah kira dan kepada untuk membacakan seketik tanda resminya dikomisarkan kuliah. Kuliah Maradis mintakan beliau mendoa seketik memberikan anuan. Alhamdulillah dengan terbentuknya kepengurusan Majelis Taklim Istiqmal Bina Marhamah di Kenegarian Negeri Mae yang sebetulnya hendaknya diresmikan oleh Bapak Wali Nagari, tapi secara simbolis kami nyatakan pada malam ini sudah resmi Majelis Taklim Istiqmal di Kenegarian Negeri Mae. Jadi berarti di sana itu lah bertambah ya. Mudah-mudahan Bapak-bapak dan Ibu-ibu apa yang telah kita konsepkan tadi sesuai dengan ukuran-ukuran yang telah diberikan itu akan bisa tercapai, insya Allah. Namun kita jangan lupa untuk mendapatkan suatu tujuan, apalagi tujuan mulia, tujuan suci, itu sifatnya sangat takaluf sekali, berangsur-angsur. Nah, maka itulah sebabnya Nabi mengatakan utulbul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntut ilmu dari buaya sampai ke barat. Nah, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita terlebih dan selanjutnya kepada bapak kita yang telah berkenan diri kami silakan kembali ke tempat dan acara kami kembalikan kepada pembawa acara. Mungkin nanti akan dijawab oleh Bapak Suandican atau Bapak Akmal Hadis. Cuma sesuai dengan cakup kesepakatan batayo na sebelum itu. Kau ada dari Taiwan. Tikon dado berarti lah itu cara depan ya. Kalau tidak ada batayo, tapi mudah-mudahan ada negeri Taiwan kan. Tapi negeri Taiwan sesuai dengan bidang beliau. Karena beliau dalam Majelis Taklim itu ajaran yang dikembangkan adalah bersumberkan daripada Al-Quran. Jadi Taiwan belum dan lain-lain kedua daripada Al-Quran. Itu jangan berkuasa salah masuk beliau. Sebab dari Majelis Taklim itu menyampaikan dan sumbernya dari pengajian beliau itu adalah semata-mata daripada Al-Quran Karim. Jadi keberadaan kepada kaum muslimin kaum muslimat, adolah kabatayo, tayolah sepoi-poiyo, mudah-mudahan ada berkah
baik bersama pada malam ini. Guru Bapak Kehormati, untuk memandu iku aku orang tua Buya Jaya Usman. Untung ada selesai di Buya Jaya dulu. Ada pertanyaan kok selesai di Buya Jaya tidak jawab Bapak Ahmad Hadis. Jadi untuk memandu acara tanya jawab, kami mohon kesediaan Buya Jaya Usman. Terima kasih banyak kami aturkan kepada saudara pimpinan yang telah meluangkan waktu untuk saya sendiri, yaitu menerima usulan-usulan di mana sebetulnya di dalam pengajian kita tadi yang menjadi suatu pertanyaan daripada kita bertanya sendiri seorang diri, lebih baik kita bertanya dengan yang melaksanakan pengajian pada malam hari ini. Siapa pun menyuruh memacu dan waktu turun ikrar turun mengakunya pada walu. Oh gitu. Jadi di dalam Al-Quran surah yang paling utama sekali belum ikrar, baca olehmu akan Tuhan kamu. Ada itu. Jadi siapa yang menyuruh memacu dan aku garangan di waktu itu. Nah, siapa pun menyuruh memacu dan sebelum ninyo membaca kalau ikrar turun mengaku kau jauhnya walu. Ya. Mengenai majelis taklim, di toko agar rumah tangga agar dasarnya tapi kami tengok supaya berbuat kami. Ya. Bila kami mendapat buku yang diubah di Ustaz. Betul. Dan selain itu kami bisa membaca anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari majelis taklim dan kita berikan ini. Kemudian apa itu? Buku yang dikarang oleh Pak Ahmad Hadis bila kami menengok. Karena pokok ini itu pokok ini mulai apa Jadi bagaimana orang yang tidak punya hukum atau dengan tenaga dan pikiran itu juga orang agama dan juga orang yang pikiran. Nah, padahal memang darah daging itu haram. Bagaimana cara pembersihan? Kemudian dalam Al-Quran itu mungkin kalau tidak salah Tuhan menyatakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Tuhanlah yang menjadikan kamu dan menjadikan apa-apa yang kamu laksanakan atau apa-apa yang kamu kerjakan. Jadi di situ dia menurut pemahaman secara lahiriah itu apapun yang baik itu Tuhan, begitupun yang buruk itu perjuangan memampukan. Kenapa kita dapat resiko yang buruk kita laksanakan, kita dapat pahala yang buruk kita laksanakan, kita dapat siksa. Bagaimana pemahaman itu? Mudah-mudahan apa yang Bapak-Bapak tanyakan dapat dijawab dengan baik, insya Allah. Pertama tadi adalah menyangkut dengan salat. Tadi yang memulai bahwa kalau Al-Quran itu kita dengar sepintas lagu, maka seolah-olah menimbulkan berbagai macam keraguan. Pada satu sisi Allah memerintahkan sholat, tapi di sisi lain Allah mengatakan untuk orang sholat itu neraka. Pertanyaannya apa sholat yang bagaimana? Itu makanya dikatakan Tuhan sholat yang lalai. Nah, maka pengertian lalai itu ada dua macam bentuk sesuai dengan tadi kita tadi. Secara syariat kita melalaikan urusan syariatnya, tentu waktu. Dan kemudian secara hakikat kita melalaikan Tuhan itu sendiri. Jadi kita sholat ingat dengan Tuhan. Dia menyampaikan dengan Tuhan dan kemudian menuju Tuhan. Itu sholat yang tidak lalai.
Nah, sholat yang memasukkan ke dalam neraka itu adalah sholat yang lalai ketakwaan. Lalai itu sesuai dengan kaji. Jadi pada lahirnya lalai waktu. Pada hakikatnya adalah lalai tentang Tuhan itu sendiri. Bismillah tadi. Nah, jadi kalau tiba waktu sholat lalu ditunda-tunda tanpa alasan, maka itu mendatangkan dosa. Dosa itu yang terbawa ke dalam neraka. Nah, maka melalaikan waktu itu banyak baginya. Kadang-kadang kita dibolehkan. Contoh, awak lagi di latihan sembahyang, lalu tamu datang. Kita wajib dulu menerima tamu atau menyapu tamu, menyenangkan tamu. Biarlah telat waktu sekedar. Ya, tetapi melalaikan Tuhan ini tidak ada tawar-tawarannya. Itu harus dengan Tuhan. Kita tahu kalau kita dengan Tuhan, kita dilihat Tuhan. Jadi kata Nabi, mahwal ihsan, apa yang ihsan itu, kalau sholat atau sholat yang indah yang baik itu, antang budallah ka'anaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu beribadah seolah kamu melihat Tuhan. Kalau kamu tidak mampu, kalau kamu tahu bahwa kamu sedang dilihat Tuhan. Bismillah tadi. Nah, namun aku ingin garis bawahi, walaupun itu tidak kunjung tercapai, karena itu memang sulit berat. Takaluf tadi kita sebut. Nah, maka yang dipentingkan adalah usaha ke arah itu. Jadi siapapun yang berusaha ke arah seperti itu supaya tidak lalai, nah maka dia bisa terhindar dari neraka. Walaupun dalam kapasitas lalai itu. Usaha yang dimaksud yang tadi, mempelajari agama itu secara benar. Kata Allah,